Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, bersyukur kita boleh hadir di tempat ini untuk beribadah di sesi ibadah yang kedua, ibadah minggu kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh mempersiapkan diri. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Mazmur 103 akan menolong kita mengambil teduh saat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita memuji Allah kita, Yesus kita, yang tak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Dia selalu setia. Karena Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian dengan segenap hati, meninggikan Dia. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita sebagai ucapan syukur untuk setiap kebaikannya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan. Tuhan selalu baik kita. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Katakan dengan iman. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku dengan segenap hati nyatakan pujian ini, pengagungan kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan. Karyanya luar biasa dalam hidup kita. Karyamu indah bagiku, kasih yang
menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Katakan dengan iman. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Kami aman dalam-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami dekat, bawaku erat di hadirat. Ini persembahan kami Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati. Katakan dengan sungguh. Hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, ini persembahan kami. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hati. Katakan dengan iman. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain
yang layak kami agungkan. Selain Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kebaikan, kasih setia dan anugerah serta penyertaan-Mu. Kau izinkan kami setiap anak-anak-Mu hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus yang akan menyampaikan benar firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa di tempat maha tinggi. Firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami. Kami patahkan setiap kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kedagingan yang ingin jadi kemuliaan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah ini. Dan nama Yesus dimuliakan dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Selamat pagi dan salam. Shalom. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Si Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu yang saya kasihi kalau hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah kita di ibadah yang kedua. Dan itu semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya ingin menyambut yang baru pertama kali ikut dalam ibadah. Yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini yaitu Ibu Nelly. Selamat datang Ibu Nelly, juga putrinya Mbak Verly. Ya, terima kasih kehadirannya, silakan dikasih salam. Tuhan Yesus memberkati Bu Nelly untuk kehadirannya dan kami terus mengundang bersama-sama hadir dalam ibadah di Gereja Baptis Telogomulyo dan kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik dalam ibadah kita, pujian, pengagungan yang kita persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga membuka hati tentunya untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, supaya kita terus dibentuk, kita terus diarahkan, kita terus dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita terus kuat di dalam Kristus untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini semua bersiap memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Ada kekuatan dari Tuhan. Berikan salam kanan dan kiri, depan belakang yang bisa dijangkau. Tuhan baik. Ada kekuatan dari Tuhan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mau bersuka meninggikan Allah kita karena hanya Dialah yang layak kita agungkan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Sukacita nyatakan pujian ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Sukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari berdiri nyatakan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Kita tahu kuasa Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya dan tentunya ada kekuatan ketika kita selalu bersama-sama dengan Dia. Biar kita nyanyikan pujian ini, api kemuliaannya tercurah dari surga. Sorak-sorai nyatakan pujian ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh-Ku. Katakan api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengan sorak-sorai nyatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat
maju, janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, Tuhan Allah kita luar biasa. Kita terus bersorak-sorai, anggur baru tercurah buat setiap umat yang percaya kepadanya. Haleluya, sorak-sorai nyatakan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, Allah luar biasa. Kita nyatakan pujian ini. Roh Kudus tercurah untuk setiap yang percaya kepadanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi nyatakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru
berikan sorak-sorai untuk Allah kita, Yesus Kristus luar biasa. Silakan duduk. Cukup berenergi, tetap sukacita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita. Dan tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Yang pada ibadah kedua ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dengan tema hidup yang kuat dan berhasil. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Singer akan menolong membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan diambil dari Yosua yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa roh kita dibentuk melalui firman-Nya. Karena kita tahu hanya firman-Nya yang bisa mengubahkan kita. Dan hanya Yesuslah sumber kehidupan kita. Hanya Dia yang kita rindukan mengisi dalam hidup kita. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus, jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Katakan engkaulah sungai, engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini sebagai persiapan kita mendengar firman-Nya. Jiwaku haus akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti
yang katakan engkaulah sungai kehidupan, engkaulah sungai kehidupan bagi semua yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku katakan engkaulah sungai kami, engkaulah pada hambanya dipersilakan hidup bagi semua yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali ku engkaulah sungai, engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan ya Yesus kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali ku datang. Yesus, Yesus sungai kehidupan. Katakan Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan. Pagi hari ini kami mengucap syukur betapa kekuatan yang daripada Tuhan Yesus yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, yang selalu baru, yang membuat kami tetap tegak berdiri meskipun kami menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Setiap pujian pengagungan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dan sebentar kami bersama siapkan hati, pikiran, pendengaran kami. Allah Roh Kudus tolonglah supaya kami dijamah, diurapi dan diberkati, sehingga benih kebenaran firman-Mu kami tangkap, kami terima, dan itu boleh menjadi bagian hidup kami yang menguatkan, meneguhkan, dan mengubah seluruh kehidupan kami serupa dengan Kristus. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan hamba terbatas, tidak ada apa-apanya. Tolonglah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu, urapi dan tuntun hamba-Mu, supaya dengan hikmat dan kekuatan-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi bagian hidup kami yang memberkati kami semuanya. Segala kuasa gelap pengeluh roh di udara kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam. Salam Bapak Ibu. Sudah sarapan? Sampun nggih? Sudah masak daging? Oh sudah. Ya, puji Tuhan. Ya, berarti dapat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saya merenung dalam minggu-minggu ini, saya memperhatikan betapa banyak di antara jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan, dan itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan setelah beberapa hari saya merenung, saya menyiapkan beberapa tema, tapi kemudian saya dengan pergumulan, saya menyampaikan hal ini. Hidup yang kuat, bukan hanya kuat, tetapi juga berhasil.
Karena kalau berbicara tentang hidup yang berhasil, Bapak Ibu Saudara, mungkin konotasi kita berbicara tentang materi. Memang tidak salah, itu bagian daripada berkat Tuhan atau keberhasilan yang kita bisa raih bersama-sama. Tetapi kalau berbicara berhasil, Bapak Ibu Saudara, itu berarti dalam kehidupan kita, itu kita menjalani hidup ini sampai kepada tujuan Allah, sampai kepada kehendak Allah. Tadi pagi saya diberkati, sesungguhnya saya sudah menyiapkan untuk pujian respon. Tapi saya tidak pede Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak hafal. Ya di doa pagi hari Sabtu kemarin Pak Diakon Gatot itu mengangkat pujian ini, tapi saya hanya hafal sepotong-sepotong. Saya sudah berusaha nyetel beberapa hari, tapi saya kurang pede karena saya merasakan saya belum menguasai, nanti takutnya tidak bisa dengan baik ya. Pujiannya saya tidak tahu judulnya apa ya, jiwaku bertanya apakah masih ada harapan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi imanku berkata, ya meskipun gunung itu tidak beranjak, meskipun masalah itu belum berlalu, tapi saya tetap percaya, kan begitu intinya Bapak Ibu Saudara. Nah itulah hidup yang kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya kau punya kuasa. Tetap percaya Yesus itu tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mujizatnya tetap nyata, amin. Itu yang harus kita imani. Jadi kalau Bapak Ibu sedang bergumul, jangan melokro, jangan patah semangat, jangan kecil hati, karena kuasanya tidak pernah berubah. Sekalipun di dalam lembah kelam, tapi tak mengapa, yang penting, kalau kita lihat dalam Mazmur, pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau besertaku, karena engkau yang menggandengku, karena engkau yang menggendongku, karena engkau yang ada di sampingku. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, itulah hidup yang kuat. Walaupun masalahku masih ada, ya tetap percaya rencanamu itu indah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang setia. Amin. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hidup kita harus hidup yang kuat. Karena apa? Kalau kita memperhatikan bersama-sama, saya mengambil yang mungkin tadi malam begadang Bapak Ibu Saudara, karena final Liga Champion. Siapa yang jago Arsenal jangan nangis, tetapi siapa yang jago PSG jangan sorak-sorai ya. Karena pagi-pagi Chandra itu bilang, Pak, sing menang PSG, Pak, wah aku jane pengen Arsenal sing menang Bapak Ibu Saudara. Ya dikasih Tuhan. Tapi yang menang itu PSG. Nah ini saya mengambil dari satu kisah nyata, ini mega bintang segala bintang yang asalnya dari Argentina Bapak Ibu Saudara. Dulu ada Diego Maradona dan sekarang yang lagi ya memang sudah agak turun tetapi dia punya prestasi yang luar biasa, yaitu Lionel Messi Bapak Ibu Saudara, pesepak bola asal Argentina. Kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, itu ternyata dia itu jadi pemain sepak bola hebat itu bukan tiba-tiba, tetapi membutuhkan satu perjuangan yang panjang, perjuangan yang luar biasa, hati yang teguh, perjuangan yang pantang menyerah. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, masa kecilnya itu dia mengalami kelainan hormon pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat, saya itu 173 cm, mungkin Pak Diakon Aris 170 sekian. Oh ya. Jadi Messi itu hanya 169 atau 170. Nah untuk ukuran sepak bola itu pendek Bapak Ibu Saudara. Karena dulu itu hormon pertumbuhannya itu punya kelainan. Jadi tulangnya itu tidak berkembang sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian pertumbuhan tingginya, berat badannya dan lain sebagainya. Tetapi dia punya skill, punya bakat yang baik Bapak Ibu Saudara.
Waktu itu dia disekolahkan atau dia masuk ke dalam salah satu akademi. Tetapi untuk menuju karir tentunya untuk masa depan dia butuh klub yang baik, yang mapan kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan di klub yang kecil. Dulu kan di klub yang kecil. Tapi untuk masuk dalam klub yang besar itu dia harus membutuhkan dana yang besar, pengobatan, terapi, bukan tetapi, sorry. Ada salah cetak. Terapi hormon Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan ya yang membutuhkan dana yang begitu mahal. Nah, di dalam situasi yang demikian, dia itu tetap giat berlatih, percaya, berjuang gigih dan akhirnya klub besar yang ada di Spanyol yaitu Barcelona itu kemudian mengambil dia diterapi, diobati dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi diterapi hormon supaya dia bisa berkembang dengan baik, tulangnya kuat, ototnya kuat, dan kemudian kita lihat menjelma menjadi pesepak bola yang luar biasa. Memenangkan segala macam prestasi, baik untuk klub, untuk pribadi maupun untuk negara. Jadi begitu luar biasa. Dia menjadi satu sosok yang berhasil. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini melewati perjuangan yang panjang, membutuhkan kegigihan, membutuhkan hati yang teguh, hati yang kuat, yang mau berjuang. Dan kalau kita lihat dia juga seorang anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, banyak sekali masalah persoalan yang terjadi, ya khususnya tantangan-tantangan di tengah-tengah keluarga, ekonomi, keuangan, masalah keharmonisan atau relasi, dan lain sebagainya. Saya itu beberapa hari memperhatikan, ya rupiah itu kan semakin nilainya semakin turun, nggak tahu sekarang berapa. Apa tekan 18.000 atau belum Bapak Ibu Saudara. Ya walaupun mungkin ada statement yang mengatakan bahwa orang desa nggak pakai dolar, tetapi kan apa barang-barang yang diimpor dari luar negeri kan harganya melonjak Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita beli elektronik itu pasti sekarang harganya mahal-mahal ya. Makanya nggak usah beli HP dulu, ya HP jadul yang dulu kita pakai dulu. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, negara kita juga bukan dalam kondisi baik-baik. Ya, berbagai macam tantangan terjadi dalam kehidupan baik secara pribadi maupun kehidupan secara bersama-sama. Nah kalau kita melihat dari bacaan kita, saudara-saudara, kita memang mengacu pada satu tokoh yaitu seorang yang namanya Yosua. Sebenarnya dua sejoli, ya, Yosua dan Kaleb. Dua-duanya ini punya satu kehidupan, satu pengalaman pribadi, satu kedekatan dengan Allah yang begitu luar biasa. Dua tokoh ini lain daripada yang lain. Kalau Bapak Ibu melihat ketika mereka mengintai tanah Kanaan, melihat tanah Kanaan, hanya mereka berdua yang mengatakan hal yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain yang disampaikan kepada Musa. Yang 10 orang bilang, wah negerinya memang bagus, memang subur, ya buahnya sangat luar biasa. Tetapi yang mendiami adalah orang-orang raksasa. Kita ini orang-orang yang tidak berdaya. Itu 10 pengintai bilang demikian. Tetapi Kaleb dan Yosua, Bapak Ibu Saudara, mereka memegang janji daripada firman Allah. Mereka memegang teguh firman Tuhan. Dan mereka tetap yakin. Maka yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua berbeda. Apa yang disampaikan oleh 10 pengintai ditangkis ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana Kaleb dan Yosua itu menentramkan orang-orang Israel untuk memegang janji Tuhan, untuk percaya kepada janji Tuhan, untuk melangkah meraih janji Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Nah, dari bacaan kita, yaitu di dalam Yosua pasal pertama, saya mengambil ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Memang saya tidak mengambil semuanya, biasanya dibaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 atau 10, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya mengambil bagian ini. Kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Yosua. Dari setiap janji Tuhan, bagaimana hidupnya bukan hanya hidup yang berhasil menggapai janji Allah,
menikmati janji Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, ketika menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya, dia tetap berdiri teguh. Dia memiliki iman yang sungguh-sungguh. Iman yang didasarkan pada janji Tuhan, pada firman Allah. Dan itulah yang membuat seorang Yosua berdiri teguh, menikmati janji Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati penggenapan dari setiap janji Tuhan yang diberikan bagi bangsa Israel. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari apa yang sudah kita baca, Yosua pasal pertama ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, nanti saya akan sambung sampai ayat yang ke-9. Kita mau belajar bagaimana hidup yang kuat dan hidup yang berhasil. Hidup yang sampai pada tujuan Allah, pada kehendak Allah. Hidup yang menggenapi janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya janji yang kosong. Janji Tuhan memang dia berjanji, dia pasti menggenapi. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya meraihnya dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya langsung saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama, kita harus percaya pada penyertaan daripada Tuhan. Ayat 5, mari kita perhatikan bersama-sama. Ini yang disampaikan Bapak Ibu Saudara, firman Allah kepada Musa, kepada Yosua maksud saya. Apa yang disampaikan? Firman Allah mengatakan demikian, ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini Allah berjanji. Ada janji Bapak Ibu Saudara. Tentunya untuk meraih daripada janji Tuhan, kita perlu memegangnya. Dan kita perlu berjuang Bapak Ibu Saudara supaya janji itu digenapi dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, Allah itu berjanji menyertai. Sehingga segala musuh, segala tantangan yang dihadapi oleh Yosua bisa dilalui, bisa dilewati. Kalau kita lihat kisahnya secara utuh, ya memang Bapak Ibu Saudara, semuanya digenapi. Menyeberangi sungai Yordan menjadi tantangan pertama, bisa dilewati. Kalau secara akal manusia enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel tidak terbiasa. Di Mesir 40 tahun itu Bapak Ibu Saudara, mereka 400 tahun itu mereka sebagai budak. Ya, perjalanan yang panjang 40 tahun di padang pasir, padang belantara, mereka tidak ketemu dengan sungai. Kalau ketemu dengan air itu paling sebatas, hanya untuk kehidupan mereka. Dia tidak pernah ketemu dengan lautnya beraut ketika dia menyeberang. Tetapi dalam perjalanan yang panjang itu, saudara-saudara untuk masuk tanah Kanaan, berhadapan dengan sungai Yordan. Dan itu bisa dilewati. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena seorang Yosua membawa orang-orang Israel percaya bahwa Allah itu menyertai. Bukti daripada Yosua percaya kepada janji Tuhan, percaya penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati dia menerima, mentaati firman yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Kalau saudara memperhatikan bersama-sama, suruh menyeberangi sungai Yordan, menyiapkan pasukan, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari para imam, dimulai dari orang-orang yang sebenarnya bukan memakai alat, tetapi ketika mereka melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh percaya, dan mereka yakin akan penyertaan Tuhan, akhirnya mereka bisa melewati yang namanya sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus, kita akan membuka dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-16.
Bapak Ibu, kita akan melihat dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ayatnya yang ke-6 bukan 16. Firman Allah mengatakan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yosua itu punya banyak pengalaman. Yosua itu dididik begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat dia berhasil, yang membuat dia sampai pada tanah Kanaan, yang membuat dia mampu mengalahkan kota Yeriko. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah itu menyertai. Dan ketika Allah itu menyertai Bapak Ibu Saudara, dia dibuat berhasil dalam segala perjalanan kehidupannya. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 41, coba kita melihat bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-41, kita mau perhatikan bersama-sama ayat firman Tuhan. Ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan itu membawa kehidupan kita bukan hanya berhasil tapi juga berkemenangan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan, kemenangan yang kita raih, saudara, bukan karena kekuatan kita sebagai manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima itu, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dengan segenap hati. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, ya, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang gagal, kita akan menjadi orang-orang yang tidak berhasil. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ketika kita disertai oleh Tuhan, ketika hidup kita dituntun oleh Tuhan, ketika kehidupan kita di dalam penyertaannya, maka Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak sekali proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi tantangan yang berat, ya, kehidupan yang tidak pasti, situasi kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk kita melewatinya dan kita boleh mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bersama-sama. Yang kedua adalah memegang firman Allah dan melakukan dengan setia. Ini bagian yang kedua. Ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dari bacaan kita, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama ayat 7 sampai ayat 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pegang firman, lakukan firman. Itu bagian yang kedua. Bagaimana hidup kita kuat? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, orang yang tahan terhadap ujian digambarkan di situ Bapak Ibu Saudara tentang membangun rumah. Ya, pondasinya apa? Dasarnya apa? Bagaimana kita membangun hidup? Bagaimana kita menjalani hidup kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita mendasarinya dengan firman atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, ya. Yosua itu kaya pengalaman. Yosua itu juga kalau kita melihat bersama-sama dididik, diajar, disiapkan, wong namanya juga jadi hamba, jadi asisten gitu. Ya, dekat dengan Musa. Ya, enggak setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara. 40 tahun lamanya. Memang sudah disiapkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, digembleng, disiapkan, punya pengalaman, punya kecakapan, punya pendidikan, kalau mungkin saya katakan, kalau zaman sekarang punya pendidikan yang baik, bukan berarti Bapak Ibu Saudara, saya mengabaikan tentang bagaimana kita harus memiliki pendidikan yang baik. Kita harus Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita sekolahkan yang baik, kita siapkan masa depannya. Tetapi semuanya itu menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita tidak berpegang pada firman dan melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Salah satu contoh, kalau Bapak Ibu melihat dalam Alkitab itu, Saul itu orang yang luar biasa. Kalau dibandingkan Daud itu, saya pikir Saul itu lebih mumpuni. Ya, wong ketika dia menjadi raja pertama atas Israel itu Bapak Ibu Saudara, walaupun lewat undi. Tapi kalau kita memperhatikan, dia punya latar belakang yang baik. Dia punya bekal yang baik. Mungkin pendidikannya, pengetahuannya, Bapak Ibu Saudara, juga secara fisik. Nah, perawakannya kan dicatat di dalam Alkitab itu, perawakannya itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya, mungkin tinggi besar, ya cakep seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika Saul keluar dari firman Allah, tidak mentaati firman Allah, dan tadi penyertaan Allah itu tidak ada di dalam kehidupan Saul, semuanya menjadi berantakan. Semuanya menjadi habis Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Kecakapan manusia, kepintaran manusia, pengalaman manusia walaupun itu dibutuhkan, tetapi ketika kita keluar daripada firman, kita ini melanggar firman Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, akhirnya berantakan. Coba kita mau memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini berbicara tentang bagaimana seorang Daud kalau dibandingkan Bapak Ibu Saudara dengan Saul. Bagaimana penyertaan Allah itu begitu luar biasa. Saya bacakan beberapa ayat saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya baca mulai ayat yang 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia,
sebab inilah dia. Mari kita perhatikan ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak pada hari itu dan seterusnya, perhatikan, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini dilatar belakangi Bapak Ibu Saudara karena Saul sudah ditolak menjadi raja. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena ketidaktaatan kepada perintah Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama 2 kali, bagaimana Saul itu melanggar daripada perintah Allah. Disuruh membunuh ya Raja Agag, orang-orang Amalek, tidak dibunuh. Ya. Kemudian ketika nunggu Bapak Ibu Saudara, Samuel itu datang, si Saul itu tidak seronto ya, tidak ora sabar nunggu. Akhirnya dia mempersembahkan persembahan dan akhirnya ditolak Bapak Ibu Saudara karena itu melanggar daripada ketetapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika roh Allah, penyertaan Allah menyingkir dari kehidupan Saul, yang terjadi begitu fatal, begitu luar biasa. Coba kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 14 maksud saya. Kita akan melihat bagaimana pasal 15 ayatnya yang ke-24 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat yang ke-25 dari 1 Samuel 15 ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kehilangan jabatan atau tahta, tetapi yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara, ketika melanggar ketetapan daripada Allah, melanggar firman Tuhan, tidak memegang teguh firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, saudara, berakhir tragis. Saul akhirnya mati dengan tragis dalam peperangan. Ya, dia terkena tombak dan akhirnya dia mengalami kematian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memegang firman Tuhan. Salomo juga demikian. Salomo itu orang hebat, penuh hikmat yang luar biasa. Tetapi ketika disampaikan oleh orang tuanya, kamu jangan mengambil perempuan-perempuan yang tidak mengenal Allah. Dan dia nekat dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-11 itu. Salomo itu nekat Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa? Akhirnya tragis luar biasa. Ya, perempuan-perempuan bukan membawa kepada kebahagiaan, tapi membawa kepada kehancuran. Apa yang mesti kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan hal ini? Kalau kita memperhatikan ketika Bapak Ibu dan saya memegang teguh firman Tuhan dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7 yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu ayat yang boleh kita renungkan, yaitu 2 macam dasar.
Ayat 24 dan ayat 25 dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dan tentunya Bapak Ibu Saudara, firman Allah ini mengajar kepada kita semuanya. Ketika kita membangun hidup kita dengan memegang firman, melakukan firman. Mungkin hal-hal yang kecil. Kemarin itu saya menyampaikan di KPW Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 tentang korban. Ya, korban yang berkenan kepada Allah. Ya, karena kan momennya kemarin orang berbicara tentang korban. Apa sih korban itu? Pertama berbicara tentang mengucap syukur. Ya, perkataan yang positif, mengucap syukur. Apakah mengucap syukur itu gampang atau sulit? Saya tanyakan kepada anggota KPW. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit. Tapi kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nek lagi makan kenyang, semuanya cukup, mengucap syukur itu gampang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita diproses, kita dalam ujian, apa yang kita pergumulkan belum tercapai, itu bukan perkara yang gampang, tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan sehat saja, tapi kadang dalam kondisi sakit, kondisi lelah, kondisi beban berat. Disitulah Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mengucap syukur, ada perkara-perkara yang ajaib yang Allah boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Korban yang kedua itu berbuat baik. Ya, dengan berbuat baik. Saya kasih aplikasinya, ya, memberi bantuan atau membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik itu penting. Walaupun berbuat baik itu tidak menyelamatkan, tetapi berbuat baik juga satu tanda pertobatan atau buah daripada iman. Nah, kalau berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, oke. Tapi coba sekarang kita berbuat baik kepada orang yang nyebelin kita. Seringkali kita tidak mampu, kita tidak sanggup, enak kan gitu. Wong dia saja tidak mau ya menyapa saya misalnya, tidak mau mengasihi saya. Mosok saya mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang dunia juga bisa melakukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan. Bahkan orang yang memusuhi, orang yang merugikan, orang yang telah melukai hati kita, kita harus mengasihi, mendoakan, bahkan memberkati. Dan ketika kita melakukan, saya percaya Bapak Ibu kita dapat setia, kita dapat bersuka cita, bahagia Bapak Ibu Saudara. Coba kalau hidup kita ini dierami dengan dendam, masalah, beban berat, karena kita tidak mampu mengampuni, waduh, rugi Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita bisa terbelenggu oleh beban berat dalam kehidupan kita yang harusnya kita lepaskan. Pegang firman Tuhan, lakukan dengan setia, karena itulah yang membuat kita kuat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memegang teguh firman dan melakukan, tantangan itu boleh ada, masalah itu boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati segala tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah beriman. Bukan hanya beriman tetapi juga bertindak.
Mengapa hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara? Mari kita membaca ya ayat firman Tuhannya di dalam tadi Yosua pasal yang pertama. Kita akan perhatikan bersama-sama. Yosua pasal yang pertama, saya bacakan ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati, ini berbicara tentang iman, ya, tentang iman. Tetapi nanti dulu, bukan berhenti sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tadi memperhatikan ayat yang ke-8, bertindak hati-hati. Bukan hanya kuat dan teguh hatinya, tetapi juga bertindak hati-hati. Melangkah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berbicara iman itu bukan hanya percaya, sembarang percaya, bukan hanya di mulut bibir, bukan hanya di hati saja, tetapi Bapak Ibu Saudara itu termanifestasi dengan yang namanya tindakan. Coba kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Yakobus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat dalam Yakobus ya. Yakobus pasalnya yang kedua, kita akan melihat bersama-sama. Yakobus pasal 2. Ayat 17 dikatakan demikian. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terus kita akan sambung ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi perhatikan, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka juga gemetar loh. Setan itu juga percaya. Percaya apa Bapak Ibu Saudara? Akan adanya Allah yang satu. Setan itu juga percaya, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka setan itu kan sukanya berontak. Boro-boro melakukan Bapak Ibu Saudara. Sukanya mencobai, berontak, seperti itu. Ayat yang ke-20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan akhirnya kalau kita lihat penulis dalam surat Yakobus ini menyampaikan satu contoh. Mengapa Abraham itu disebut bapaknya orang beriman? Ya karena Bapak Ibu Saudara, iman Abraham bukan berhenti di dalam hati, di dalam pikiran saja, tetapi muncul dalam sebuah yang namanya ketaatan atau melakukan. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua bukan hanya percaya, beriman, penyertaan Allah. Yosua bukan hanya mempercayai firman Allah, tetapi kalau kita perhatikan, Yosua itu melangkah, praktek Bapak Ibu Saudara, membuktikan imannya. Buah dari iman itu tindakan, satu tindakan nyata, melangkah, menyeberangi sungai Yordan, perang, Bapak Ibu Saudara, menaklukkan kota Yeriko,
Kota yang harusnya secara manusia tidak mungkin ditaklukkan oleh orang Israel, wong belum pengalaman berperang, tapi juga bisa. Mampu Bapak Ibu Saudara. Walaupun caranya adalah cara yang tidak lazim. Tetapi kalau kita perhatikan, setiap apa yang didengar perintah daripada Allah melalui firman-Nya yang diterima oleh Yosua, diterima dan dilakukan, dikerjakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bukti kalau kita beriman di dalam Yesus? Kita akan terlihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Karena itulah buah daripada iman, itulah bukti daripada kita orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Iman bukan hanya percaya tanpa tindakan, tetapi Bapak Ibu Saudara, wujud atau bukti daripada iman itu adalah iman menjadi sempurna ketika melakukan, bertindak, melangkah. Itu dipraktekkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita menerima firman Tuhan, yang penting itu kan ya prakteknya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Filipi itu kan Tuhan memberikan janji supaya kita tidak khawatir, kita tidak perlu takut. Ya, kita harus menyerahkan hidup kita di dalam doa dan ucapan syukur, karena Tuhan itu, Yesus itu yang memelihara kehidupan kita. Nah seringkali ketika Bapak Ibu Saudara khawatir, takut itu bukan mengucap syukur lah, seringnya kan bersungut-sungut lah itu. Coba belajar bersyukur, belajar berterima kasih, belajar menjalin satu relasi yang erat dengan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana seorang Abraham itu dibenarkan karena iman. Dia disebut dari bapak orang beriman. Karena apa? Anak tunggal, punya anak baru saja, ditunggu puluhan tahun. Tetapi ketika Allah memerintahkan, berikan, persembahkan kepadaku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham taat, Abraham setia melakukan firman Allah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita terima, mari bersama-sama kita boleh lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini berjalan di dalam kehidupan ini, ada beban berat, ada tantangan, ada masalah persoalan yang ada di depan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita meyakini, kita percaya Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita harus memiliki kerendahan hati, mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan oleh firman Tuhan. Dan kita mau berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Pegang firman Tuhan, lakukan dengan setia, beriman, dan wujud daripada iman adalah bagaimana kita nyata dari setiap perbuatan atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memeteraikan, biarlah kebenaran firman-Mu jadi berkat, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti, Roh Kudus yang menolong setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, Ku Terhubung Denganmu. Mari kita akan pujikan pujian ini, bisa ditampilkannya. Kasih-Nya yang terus melayakkan seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, ku terhubung dengan-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari dari awal Bapak Ibu Saudara kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku ya Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, ku terhubung dengan-Mu. Selalu dekat di hati-Mu, selalu dekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, terhubung dengan-Mu. Haleluya Yesus, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung dengan-Mu. Selalu dekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati dan kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Pak Diakon Ari. Puji Tuhan untuk firman yang disampaikan, mengingatkan kita untuk selalu terus terhubung dengan Tuhan. Karena kekuatan kita dari Tuhan dan kita mau terus melakukan setiap firman-Nya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan lainnya. Firman-Nya dari Amsal pasal yang ketiga. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan persembahan, persepuluhan kita dengan kantong berwarna hitam dan kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Kita memberikan persembahan dengan pujian, beri yang terbaik. Beri yang
WBI melayani persembahan dipersilakan. Hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih berkat yang Kau limpahkan pada kami sepanjang hari. Dan izinkan pada siang hari ini kami mengembalikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami untuk setiap berkat-Mu. Tuhan, biarlah setiap persembahan, persepuluhan maupun persembahan lainnya ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan sucikan menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Tua Kemuliaan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan tangan yang mengelolanya biarlah digunakan semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Izinkan siang hari ini saya menyampaikan berita sepekan untuk gereja kita. Yang pertama, setelah ibadah pertama, kelas dasar keanggotaan sudah berlangsung. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah minggu kelima. Hari Kamis dan Jumat ada kunjungan. Bagi jemaat yang terpanggil melayani kunjungan, dipersilahkan menghubungi Ketua Kunjungan, Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Berikutnya yang ketiga, minggu depan akan dilaksanakan kunjungan serentak. Yang rindu bergabung, mari berkumpul di gereja dan berangkat bersama pukul 11. Yang keempat, WBI akan mengadakan persekutuan dan kunjungan kasih ke Panti Ureda Gria Tias Dalem, Banget Ayu pada hari Selasa 16 Juni 2026 mulai pukul 7.30. Untuk itu WBI menerima apabila ada jemaat yang terbeban memberikan donasi berupa sembako, beras, gula, minyak goreng, alat kebersihan maupun dana tunai. Donasi dibuka hari ini Minggu ya, dan tanggal 7 dan 14 Juni ya, di meja khusus yang tersedia setelah ibadah 1, 2, dan 3. Adapun uang dapat dikirimkan melalui rekening BCA sesuai yang tercantum atas nama Ibu Francisca Rati Iswandani. Mohon berkenan mengirimkan bukti transfer kepada Ketua WBI Ibu Claudia Iswan Prasetyarni. Yang kelima, sekolah Injil liburan akan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Jumat, tanggal 22 sampai 26 Juni 2026, pukul 15 sampai 17 WIB di gereja. Mari Bapak Ibu kita dukung putra-putri kita
Antarkan supaya mereka mendapatkan pengalaman baru bersama Tuhan melalui sekolah Injil liburan. Ajak juga kerabat, family, atau siapapun yang rindu untuk bertumbuh melalui sekolah Injil liburan. Yang keenam, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Sampai dengan Minggu 24 Mei 2026, tercatat komitmen janji iman sebesar 13.850.000 yang akan kita penuhi sampai dengan bulan Agustus. Adapun kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa menyimak di buletin yang Bapak Ibu dapatkan, mengingatkan untuk dan mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4.30 sampai 5.30. Nanti linknya akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp gereja kita. Doa Hana, doa kaum wanita setiap hari Selasa mulai pukul 15. Ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18. Kemudian doa pagi onset hari Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30 di gereja. Doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari, jemaat menentukan waktunya sendiri. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama tanggal 31 Mei Ibu Wiwi Sumantri, kemudian tanggal 4 Juni anak Setiawan Purnama, tanggal 6 Juni Bapak Elia Iwayan Heri Saljuni, kemudian Ibu Maria Sriatun, kemudian Ibu Maria Yuni Sripi Hartini, dan anak Christian Noel Aditama. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian pengumuman sepekan. Kita akan memberikan persembahan dan janji iman untuk mixer kepada WBI, dipersilakan. Setelah itu nanti doa akan ditutup oleh Bapak Pendeta. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi dan sampai siang hari ini. Kami dapat menaikkan pujian, penyembahan kami, syukur kami kepada Tuhan
dan juga kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang memberikan kepada kami bagaimana kami mendapatkan suatu kekuatan dan kemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Allah yang Maha Tinggi, hikmat dan pimpinan-Mu menyertai sehingga dipakai terus oleh hamba-Mu. Oleh Tuhan hamba-Mu ini supaya menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus Gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, berkat jasmani maupun berkat materi, bahwa seluruh jemaat-Mu bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga. Dengan melakukan kehendak firman-Mu dengan setia, hidup bergantung harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan. Untuk kehidupan mereka hari lepas hari diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa yang baik, yang mengasihi kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, bersama-sama membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Berikan iman yang teguh, hati yang kuat untuk menghadapi semua ini. Tuhan menghibur tatkala kesusahan, dan menuntun membimbing mereka semua mendirikan jalan keluar sehingga seluruh jemaat-Mu dapat melewatinya segala pergumulan mereka dengan kemenangan dari Engkau. Mereka yang berdoa untuk keperluan kebutuhan mereka, Engkau mendengar seru doa mereka, apa yang mereka perlukan, dan Engkau menjawab dengan waktu yang tepat sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan, diurapi jalan masa depan mereka, sehingga berhasil dengan baik memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pelayan-Mu, baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, bersama-sama kami diikat, disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, sehingga kami dapat bersama-sama melayani Engkau, membawa gereja ini, jemaat ini bertumbuh di dalam kasih-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan.
dipakai oleh Tuhan seluruh kegiatan gereja ini untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Bapak Damai Keterain, kami berdoa untuk Pak Joko Sulistiono, kami berdoa untuk Pak Gimin, Pak Arianto, Pak Budi Wibowo, Pak Nardi, Bu Trimo, juga kami berdoa untuk Rusmiati. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semuanya. Engkau menjamah mengangkat segala sakit yang mereka derita. Tuhan sembuhkan dengan mujizat-Mu yang besar di dalam Kristus. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah iman, yang jauh dari Tuhan, kami mohon Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka hidup di dalam kegelapan dunia ini, supaya mereka kembali kepada jalan terang Kristus, jalan kebenaran menuju dengan firman-Mu, menuju suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun diberkati Tuhan dengan umur panjang, kesehatan yang dari Tuhan senantiasa menyertainya, sehingga mereka dapat bersukacita karena pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan tempat ibadah ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami, menggendong kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon nikmat Tuhan senantiasa bersama kami, supaya kami dapat melewati segala aktivitas kami, memimpin rumah tangga kami, gereja kami, dengan pimpinan hikmat-Mu. Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran batin perasaan jiwa roh hati kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman dalam kami menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, supaya kami dapat melewati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan syukur doa kami ini sepenuhnya dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapannya, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persuanya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami.